Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Makfira Nur dari kelas 12 MIA 1. Pada tayangan video kali ini saya akan menjelaskan tentang KD2. Baiklah, mari kita simak videonya. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian dan manfaat akuntansi. Akuntansi memiliki pengertian yang beragam sesuai dengan kegunaannya masing-masing. Berikut ini pengertian akuntansi. 1. Menurut American Accounting Association atau disingkat 3A, dalam buku akuntansi, suatu pengantar atau Soy Marso 2009 menjelaskan bahwa akuntansi adalah proses mengidentifikasikan, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. 2. Pengertian akuntansi menurut Al-Haryono Jusuf. Dalam buku Dasar-Dasar Akuntansi Jilid 1 atau Jusuf 2012, akuntansi didefinisikan dalam dua sudut pandang, yaitu sudut pandang pemakai dan sudut proses kegiatan. Berdasarkan dua pengertian di atas, diketahui tiga karakteristik penting akuntansi. Ketiga karakteristik penting tersebut adalah sebagai berikut. 1. Mengidentifikasikan, pengukuran, dan mengkomunikasikan informasi keuangan. 2. Entitas ekonomi. Dan 3. Pemakaian yang berkepentingan. Selanjutnya saya akan membahas manfaat akuntansi. Manfaat akuntansi adalah memberikan informasi mengenai kondisi keuangan suatu perusahaan kepada pihak-pihak yang membutuhkannya, seperti pemilik perusahaan, kreditur, investor, manajer, karyawan, pelanggan, dan pihak-pihak lainnya. Setelah manfaat akuntansi, saya akan menjelaskan pengguna informasi akuntansi. Kegiatan identifikasi dalam proses akuntansi adalah kegiatan menganalisis bukti transaksi atas peristiwa-peristiwa ekonomi dalam satu organisasi yang mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan tersebut. Misalnya pembelian bahan baku, pembayaran utang, dan pembayaran upah karyawan. Mencatat dalam proses akuntansi merupakan kelanjutan dari identifikasi. Setelah peristiwa-peristiwa ekonomi dianalisis, akan dicatat dalam jurnal buku besar dan neraca saldo. Dalam kegiatan pencatatan akan dilakukan juga klasifikasi dan pengiktisaran. Dalam buku pengantar akuntansi edisi 7, pengguna informasi akuntansi dikelompokkan menjadi dua, yaitu pengguna internal dan pengguna eksternal. 1. Pengguna internal. Pengguna internal informasi akuntansi adalah para manajer seperti manajer pemasaran, supervisor produksi, direktur keuangan, dan pejabat perusahaan. Hal ini disebabkan karena para manajerlah yang bertugas merencanakan, mengorganisasikan, dan mengelola jalannya suatu perusahaan. 2. Penggunaan eksternal informasi yang akuntansi juga dibutuhkan oleh pihak eksternal atau pihak di luar perusahaan pihak-pihak tersebut, antara lain investor, kreditor, badan perpajakan, badan-badan pembuat peraturan, pelanggan, serikat pekerja, dan perencanaan ekonomi. Selanjutnya masuk di karakteristik kualitas informasi akuntansi. Dalam standar akuntansi, keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik atau SAKTAP menyebutkan ada 10 karakteristik informasi akuntansi yang baik. Ke-10 karakteristik tersebut adalah dapat dipahami relevansi andalan atau reliabilitas, dapat dibandingkan atau komparabilitas, tepat waktu, materialitas, substansi, bentuk, pertimbangan sehat, keseimbangan biaya, dan manfaat, serta lengkap. Selanjutnya prinsip dasar akuntansi. 1. Arti penting dari prinsip akuntansi. Dalam materi kuliah teori akuntansi, materi arti penting dalam karakteristik
prinsip akuntansi yang terdapat dari website Aktif Staff atau diakses 12 Agustus 2009 menjelaskan bahwa akuntansi memiliki 3 arti penting. Jadi arti penting tersebut adalah sebagai berikut. 1. Dasar yang dapat digunakan sebagai pedoman penentuan perlakuan akuntansi dalam menyusun maupun menginterpretasikan laporan keuangan. 2. Pedoman perlintasan dan pengungkapan informasi keuangan. Dan 3. Suatu kesepakatan atau aturan main tentang bagaimana laporan keuangan disusun agar menjadi komunikasi yang efektif antara pihak-pihak yang terpisah secara fisik dan fungsional. 2. 4 prinsip dasar akuntansi. Dalam buku Accounting Principles, buku 2 menyebutkan 4 prinsip dasar akuntansi, yaitu prinsip biaya, prinsip pengakuan pendapatan, prinsip penandingan, dan prinsip pengungkapan penuh. 1. Prinsip biaya. Prinsip biaya adalah aset yang terdapat dalam suatu perusahaan harus dicatat pada biayanya. Biaya yang digunakan untuk mencatat adalah harga perolehan. Misalnya PT ABC membeli mobil box dari PT DEF seharga 100 juta. Setelah dilakukan tawar-menawar, akhirnya mobil box tersebut terjual dengan harga 95 juta. 2. Prinsip pengakuan pendapatan. Pendapatan yang diperoleh suatu perusahaan diakui pada periode saat pendapatan tersebut dihasilkan. Namun, untuk menerapkan prinsip pengakuan pendapatan ini sangat sulit. Hal ini dikarenakan beberapa perusahaan akan mencatat pendapatan yang dihasilkannya saat barang-barang hasil produksinya belum dikirim kepada pelanggan dan bukan saat transaksi jual beli terjadi. 3. Prinsip perundingan atau pengakuan beban. Maksud dari prinsip pertandingan adalah bahwa beban yang dihasilkan harus dikaitkan dengan pendapatan pada periode di mana usaha untuk memperoleh pendapatan tersebut dihasilkan. Jadi, beban tidak dicatat pada saat dibayarkan, tetapi ketika beban berkontribusi terhadap pendapatan. 4. Prinsip pengungkapan penuh. Maksud dari prinsip pengungkapan penuh ini adalah semua hal yang akan menyebabkan perbedaan terhadap pengguna laporan keuangan harus diungkapkan. Materi selanjutnya yaitu dasar akuntansi keuangan. Prinsip akuntansi didapatkan dari hasil penelitian dan praktik-praktik yang berlaku di masyarakat dan pernyataan dibuat oleh lembaga yang berwenang. Prinsip akuntansi dikodifikasikan dalam bentuk standar tertulis yang diterbitkan oleh organisasi profesi akuntan. Organisasi profesi akuntan yang ada di Indonesia adalah IAI atau Ikatan Akuntansi Indonesia. IAI membentuk Dewan Standar Akuntansi Keuangan yang bertanggung jawab merumuskan prinsip-prinsip akuntansi. Selain IAI, di Indonesia juga terdapat Badan Pengawas Pasar Modal atau BAPEPAM yang bertugas untuk merumuskan berbagai prinsip yang berlaku bagi perusahaan yang menjual sahamnya di pasar modal. Dan yang terakhir adalah materi asumsi yang digunakan dalam akuntansi dalam buku pengantar akuntansi buku 2 Wigendet 2013. Terdapat 4 macam asumsi dalam akuntansi, yaitu asumsi satuan uang, konsumsi entitas ekonomi, asumsi kelangsungan usaha, dan asumsi periode waktu. Berikut ini adalah penjelasannya. 1. Asumsi satuan uang atau monetary unit assumption. Asumsi satuan uang atau monetary unit assumption menyatakan bahwa hanya data transaksi yang dapat dihitung menggunakan satuan uang saja yang dapat dimasukkan dalam catatan akuntansi. Asumsi yang menghalangi beberapa informasi yang relevan lainnya untuk masuk.
Contohnya, kondisi kesehatan pemilik dan kualitas pelayanan yang dilakukan oleh karyawannya. 2. Asumsi entitas ekonomi atau economic entity assumption. Entitas merupakan organisasi yang berdiri sendiri sebagai satu satuan ekonomi. Asumsi entitas ekonomi atau economic entity assumption menyatakan bahwa aktivitas entitas akan dibedakan menjadi dua, yaitu entitas pemilik dan entitas ekonomi lainnya. Contohnya, Nyonya Ayu menyetorkan uangnya sebesar 50 juta sebagai modal awal salon kecantikan yang akan didirikannya. Sesuai dengan asumsi entitas ekonomi Nyonya Ayu harus memperlakukan uang sebesar 50 juta dengan kekayaan pribadinya. 3. Asumsi kelangsungan usaha atau going concern assumption. Asumsi ini beranggapan bahwa perusahaan akan terus berdiri. Dengan adanya anggapan ini, maka perusahaan akan memiliki cukup waktu untuk menyelesaikan perjanjian-perjanjian dan kontrak-kontraknya. 4. Asumsi periode waktu atau time period assumption. Asumsi ini beranggapan bahwa umur ekonomis suatu bisnis dapat dibagi menjadi periode waktu buatan. Maka berdasarkan asumsi periode waktu, aktivitas perusahaan dapat dibagi menjadi bulan, kuartal, atau tahun dengan tujuan untuk mendapatkan laporan keuangan yang berarti. Sekian dari penjelasan KD2 saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.